Terima kasih rekan-rekan media. Di depan Bapak ini ada dua gear. Ini yang gear 125 yang lama, kemudian ada yang gear 125 Ultima. Seperti yang Pak Freddy tadi jelaskan, bahwa berdasarkan dari hasil survei internal kita, Pak, konsumen dari gear lama itu ingin ada beberapa upgrade, Pak. Yang pertama itu upgrade tangki, kemudian decknya juga pengen lebih lebar, kemudian bagasi juga pengen lebih lebar, apalagi Pak tadi mesin lebih irit. Nah, untuk akomodir keinginan konsumen tadi, kalau pakai gear yang lama tidak memungkinkan. Makanya kita ada platform yang sama, yaitu dengan platformnya Fazio. Dengan kita pakai platform Fazio, kita bisa memperoleh tadi Pak ya, decknya yang lebih lega, Pak. Decknya lebih lega kalau dibanding dengan gear yang lama. Kemudian dari tangki, Pak, dengan tadi platform tadi, kita bisa pakai tangki yang lebih besar. Yang awalnya cuma 4,2, sekarang kita bisa lebih lebar ke 5,1. Kemudian bagasi juga lebih besar. Sekarang bisa di angka 18,6 Pak Fede tadi ya? Iya. Kalau gear yang lama berapa tadi Pak? Lupa ya Pak. 12 ya yang gear lama. 12. Kemudian dari segi kaki-kaki Pak, kaki-kaki sekarang kan berubah lagi Pak. Dengan platform yang Fazio 12, kita pindahkan sini juga Pak. Ada sedikit perbedaan Pak dari sini Pak, dari kaki-kaki. Yaitu tadi seperti yang dijelaskan ada perbedaan wheelbase. Wheelbase itu jarak antara sumbu roda depan dan belakang Pak. Wheelbase-nya berbeda Pak. Kemudian selain itu tadi ada trailnya. Trail itu penggiringan dari kemudi ya. Itu untuk mengakomodir kalau pakai ring 12 Pak. Jadi kalau masih tetap pakai yang gear yang lama, dia akan terasa berat tadi kemudikan. Makanya ada tadi perubahan dari trailnya. Biar tetap lincah di kondisi macet atau selap selingnya ya. Kemudian kalau dari engine sendiri sama, kita pakai tetap punya Fazio, langsung satu paket Pak platformnya. Bedanya apa Pak? Kalau bisa dari visual kita lihat, sumbu CVT-nya sekarang berbeda Pak, lebih pendek. Tujuannya Pak, tujuannya untuk akselerasi tadi Pak. Tadi kan konsepnya adalah untuk mendapatkan akselerasi yang ini ya, yang gede ya, yang akselerasi itu kan selain dari CVT ini Pak, kemudian ditambah dengan power assist juga ya. Kalau roll tadi berapa Pak? Masih ingat? 12 itu gear yang lama Pak. Sekarang yang baru adalah 14. Karena tadi porsinya sudah digedein, ditambah power assist, atasnya juga kita pengen ya berimbang lah Pak. Makanya kita pilih roller yang berat, karena karakter roller berat kan di putaran tinggi. Nah, jadi tetap balance Pak. Jadi putaran rendahnya juga dapat, di tingginya juga tetap nggak hilang. Oh ya, tadi sempat disinggung lagi sama Pak Ferry tentang spek engine ya. Spek engine salah satu yang berbeda adalah di throttle bodinya. Throttle body yang baru sekarang cuma 22 mm. Nah ini berbeda dengan yang lama. Kalau yang lama itu 24 mm. Cuma yang di generasi terbaru ini sensornya sekarang lebih komplit lagi Pak. Kalau yang lama itu cuma throttle body sensor aja. Sekarang dilengkapi dengan kita nyebutnya MOQS, itu ada tambahan untuk sensor tekanan udara masuk sama suhunya. Jadi kalau kemarin kita pakai di ketinggian sama dengan suhunya yang tinggi, aman Pak. Jadi untuk menghilangkan kayak apa ya, gejala mungkin berbeda ya, karena perubahan ketinggian dan perubahan suhu.
Oh, tidak. Suspensi untuk suspensi sendiri kita pakai punya karakternya Fazil ya. Kalau tadi ada bapak yang punya gear yang lama pasti karakternya berbeda. Karena karakter springnya juga kita sesuaikan lagi pak. Kita nggak mungkin pakai ban 12 dengan suspensi gear yang lama. Jadi suspensi tetap kita pakai karakternya punya Fazil dengan spring yang berbeda. Rutinnya juga berbeda. Oh ya, kalau untuk penempatan part, kemudian kabel rutin ya, kabel rutin perkabelan sama komponen-komponen elektroniknya ini sedikit berbeda, dari ketiganya berbeda. Walaupun Mio Gear Ultima ini pakai platformnya Fazio, tapi berbeda pak. Ada beberapa part yang nggak ada di ini karena Fazio kan udah pakai Smart Key ya. Kemudian dari letak posisi SPCU, ini kemudian SPCU, posisinya berbeda. Kalau yang Fazio itu ada di belakang. Sedangkan kalau gear kita masih sama ada di depan, di sebelah depan kanan. Selebihnya kan bisa dilihat kalau ada yang belum tahu bisa kan ya. Makanya di Tenggelam. Panjang ya? Itu efek yang ada di sini. Panjang ini. Iya. Oke sahabat, jadi kesimpulan dari sebuah informasi yang disampaikan oleh bagian mekaniknya tadi itu adalah aspirasi atau masukan-masukan dari konsumen yang sudah memiliki gear 125 yang lama, itu yang berkaitan dengan pertama luas bagasi, kedua konsum bahan bakarnya mungkin yang terkesan agak kecil, terus yang ketiga adalah kelincahan, kemudian tenaga, dan akhirnya dimunculkan Gear 125 Ultima yang baru dengan perbedaan-perbedaan yang tadi sudah ditampung oleh tim atau manajemen Yamaha, dan akhirnya muncullah Gear 125 Ultima, yaitu bagasinya luas, kemudian kapasitas dari full tanknya pun juga lebih banyak, kemudian lebih lincah dan bertenaga. Jadi inilah kehadiran. Dan satu lagi yaitu di bagian belakang ini dia ada tiga lubang baut. Ini yang dipakai untuk bisa menampung bagasi atau bisa dibilang kerangka multiguna. Jadi kalau misalkan kita ingin menaruh top box, itu tidak perlu lagi kita pergi ke bengkel las atau mungkin beli yang berada di luar, karena dengan memiliki Yamaha Gear 125 itu sudah jadi satu paket. Tadi mana ya gambarnya? Jadi udah ada satu paket mendapatkan untuk crack yang bisa ditempatkan untuk top boxnya di bagian belakang. Itu dia, keren. Tadi ada contohnya, cuman mana tadi ditaruh? Oke, ini dia yang Hampat maksud. Jadi dia udah satu paket yang sudah tertancap di Yamaha Gear 125 Ultima yang baru. Jadi dengan adanya bagian belakang untuk menaruh top box, itu kalian sudah tidak perlu bingung lagi dan tidak perlu lagi membeli adisional aksesoris hanya untuk bela-belain bisa memasang top box, karena ini sudah hadir di Yamaha Gear Ultima 125 tuh. Tampilan seperti ini, cakep kan? Nice, itu dia. Ini nggak usah beli lagi nih di box ya. Bekelnya.